Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, rahmat dan cahaya bagi kehidupan manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Nah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk membuat tafsir amali tugas UAS, yaitu dari surah Fatih ayat 12 sampai 17. Nah, nggak usah panjang kata, kita langsung saja baca ayatnya serta arti perkata. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zadantum yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadaw wa zuyyana zalika fi qulubikum wa zanantum zonas saw wa kuntum qauman bura. Bal zonantum, bahkan semula kamu menyangka, allai yang qaliba, bahwa tidak kembali lagi, rasul wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, ila ahlihim, kepada keluarga mereka, abada, selama amalnya, dan dijadikan terasa indah, wazuyina, dan dijadikan terasa indah, zalika, yang demikian itu, fi qulubikum, di dalam hatimu, wazonantum, dan kamu telah berprasangka, zonas sau, dengan prasangka yang buruk. Wakuntum, karena itu kamu menjadi faumam, kaum yuro, yang binasa. Dari arti ayat ini, bahkan kamu menyangka bahwa Rasul, orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan membeli lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah bersangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa dari tafsir amali, kita belajar bahwa kamu menyangka bahwa Rasul, orang-orang mukmin, tidak akan kembali kepada keluarga mereka selamanya. Dari kandungan makna ayat ini, Allah mengungkap isi hati orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya. Mereka tidak ikut berjihad karena yakin kaum muslim akan kalah dan binasa. Pikiran negatif itu kemudian dihasil oleh setan hingga tampak benar di mata mereka.
Allah menyebut mereka sebagai kaum yang binasa karena keusahaan mereka berawal dari hati yang buruk kepada Allah. Nah, tafsir amalannya dari ayat ini mengajarkan agar seorang mukmin selalu berbaik sangka kepada Allah, bukan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seorang merasa yang satu bahwa tidak akan berhasil. Rezekinya akan hasil jika banyak bersedekah. Kejujuran hanya membuat rugi. Menjalankan syariat akan menyulitkan hidup. Semua itu merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah. Seorang mukmin hendaknya yakin bahwa Allah pasti menolong orang yang taat. Semua ketentuan Allah mengandung hikmah. Yang terakhir, pertolongan Allah sering datang dengan cara yang tidak diduga. Nah, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, yang pertama, hindari pesimis atau pesimisme. Yang kedua, jangan mudah menyimpulkan buruk terhadap takdir. Takdir manusia bagaimana? Takdir Allah. Nah, yang ketiga, biasakan berpikir positif berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan. Roma sedikit, Roma. Mas Roma. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa innal antadana lil kafirina sa'ira. Wa man, dan barang siapa lam yu'minu, mu'min, tidak beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fa inna, maka sungguh kami, a'tadna, telah menyediakan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu, sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Yang artinya dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir untuk neraka yang menyala. Pintar. Kandungan makna dari ayat ini yang ke-13 itu, Allah menegaskan bahwa kekafiran kepada Allah dan Rasul memiliki konsekuensi yang berat. Konsekuensinya itu apa? Kalau kita berbuat dosa kepada Allah itu, masuk neraka. nah itu konsekuensinya. Apa saja yang kita lakukan, apa yang kita lakukan pada saat di neraka itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, kita lanjut. Keimanan bukan hanya pengakuan lisan, tetapi juga tampak dalam tindakan. Keimanan harus terlihat dalam keputusan hidup. Misalnya ada 3. 1, saat memilih antara halal dan haram. Contohnya berbuat dosa atau halal. Saat memilih jujur atau membohong atau berdusta. Nah itu. Yang ketiga, saat memilih menaati Allah atau hawa nafsu. Iman yang benar akan melahirkan keberanian untuk tetap berada di jalan Allah meskipun sulit atau
Bukan bodoh, itu bukan, itu tergantung dari kita juga. Kalau kita pengen belajar, kita akan memahami dan pintar. Tuh. Nah, tafsir amalinya, jangan mengaku beriman tetapi enggan menjalankan perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengaku pahala paling banyak, sedangkan kita saja berbuat dosa. Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada ibu, berbohong kepada bapak. Contohnya minum minuman khamar, mabuk, main kartu, itu salah satunya. Ketawa. Terus ganggu anak orang, ganggu perempuan. Contohnya lihat perempuan di jalan, ganggu. Lama-lama mata juli. Nah, yang kedua, jadikan iman sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Contohnya apa? Jadikan iman sebagai dasar dalam mengambil keputusan itu. Contohnya kita pengen mencuri. Contohnya ada mangga di depan pondok Pesantren. pondok pesantren. Depan contohnya jambu. Di depan itu ada jambu, contohnya milik orang. Nah, kamu pengen makan atau pengen ngambil. Nah, dan di situ itu bukan hakmu. Itu salah satu untuk menahan hawa Nafsu. Kita lebih memilih hawa nafsu daripada iman. Itu salah satunya. Yang ketiga, selalu memperbarui keimanan dengan ibadah dan amal soleh. Contohnya memperbarui keimanan dengan ibadah dan amal soleh. Contohnya di kampung kalian udah berbuat dosa, udah lalai dengan pengajian, membaca Al-Quran atau apa. Nah, kalau kita udah masuk ke pondok, contoh kalian berdua ini udah masih baru, kalau udah masuk pondok itu seharusnya rajin-rajin untuk belajar, membaca Al-Quran, ngaji, bukan hanya tidur terus. Menaati peraturan. Jangan ikut saya. Jangan datang hanya langsung main HP, game. Kiri. Itu salah satunya itu. Nah, kita lanjut ke ayat yang berapa tadi? 15. Yang 14. Bukan berikut. Lanjut ayat yang berikut. Lanjut ke ayat ke 14. Nah, 14. 14 mana 14? Oh ini. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Oke, 14 yo. Ini yang ke-13. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Walillahi, dan hanya milik Allah, mulku, kerajaan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Yaghfiru, dia mengampuni, liman, bagi siapa yang yasha'u, dikehendaki. Wa yu'adzibuhu, dan akan mengazab man, siapa yang yasha'u, dia kehendaki.
Wa kana Allahu, dan Allah Ghafura, Maha Pengampun, Rahiman, Maha Penyayang. 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 Nah, Maha Penyayang. Artinya, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia menghendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tafsir amalinya, kandungan maknanya, Allah adalah pemilik seluruh Alam. alam semesta. Apalagi Dunia. Allah itu ibaratkan seperti raja-raja, raja di atas raja. Tidak ada yang selisih dengan Allah. Allah. Yang kedua, tidak ada satupun kekuasaan yang berdiri sendiri. Ampunan dan azab berada di tangannya. Namun Allah juga Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang itu seperti apa? Menyayangi umat-umatnya. Menyayangi umatnya seperti apa? Menyayangi umat-umatnya itu seperti Allah sudah memberikan contoh. Allah sudah memberikan, itu bukan contoh lagi, itu kenyataan. Allah memberikan fasilitas di bumi. Apapun keinginanmu itu semuanya ada. Dan itu semua adalah ujian juga buatmu. Apakah kamu lalai dengan fasilitasnya dunia? Apakah fasilitasnya dunia itu kamu mempergunakan untuk mendapatkan akhirat atau gimana? Itu tergantung dari pribadimu. Nah, ampunan dan azab berada di tangannya. Namun Allah juga Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu tadi ya. Nah, tafsir amalinya, ayat ini mengajarkan bahwa seringkali manusia terlalu takut kepada manusia. Itu ada 4. Yang pertama, takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan jabatan itu seperti apa? Pekerjaan. Memiliki pekerjaan, sepertinya udah kaya, udah punya rumah mewah. Nah, seandainya ada yang rumahnya rusak sedikit atau kaca rumahnya dilempar, jendela rumahnya itu kaca dilempar sama anak-anak pada saat main atau apa. Nah, terus itu dimaki, sampai-sampai itu dikejar. Nah, itu salah satunya takut kehilangan jabatan atau harta itu. Nah, yang kedua, takut kehilangan pelanggan. Yang ketiga, takut kehilangan teman. Keempat, takut kehilangan kedudukan. Padahal semua itu milik Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang mampu menghendaki. Allah. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini, semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Semoga kita pelajari lebih baik dari yang kemarin-kemarin atau tadi. Nah, mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.